Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nurpitasari Rumapea dengan NIM 2105140. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusrijal SH.MH selaku dosen pengampu saya mata kuliah Mahkamah Konstitusi kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengujian Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD tahun 2019 dengan nomor perkara 681433 PHPU DPR-DPRD 17/2019. Komisi Pilihan Umum atau disebut juga KPU selaku termohon memberikan jawaban terhadap permohonan calon anggota DPD Dapil Papua Charles Simon Petrus Seubu yang teregistrasi dengan nomor perkara 0733 PHPU DPD 17/2019. Demikian terungkap dalam persidangan lanjutan perkara persisian hasil pemilihan umum atau PHPU DPR, DPD dan DPRD Provinsi Papua Senin 15 Juli 2019 pukul 16 WIB. Untuk panel kedua, sidang panel kedua itu didampingi Wakil Ketua MK Aswanto, didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul. KPU melalui kuasa hukum Fajri Apriansa menilai pemohonan tidak memuat hasil penghitungan suara yang ditetapkan Komisi Pilihan Umum atau KPU selaku termohon, dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Selain itu, pemohon tidak jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Misalnya, dalam pemohon tersebut KPU Asmat tidak melaksanakan rapat pleno di Kabupaten Asmat, namun melaksanakan rapat pleno di Kabupaten Mimika, sehingga mengakibatkan penggelembungan suara. Dalil tersebut tidak jelas dan tidak rinci. Terdapat suara siapa yang mengakibatkan penggelembungan suara. Beberapa kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon. Hasil penghitungan suara benar menurut pemohon serta berpengaruh terhadap suara permohon, kata Fajri. Menurut termohon posita dan petitum, pemohon tidak jelas dan tidak sesuai terkait dengan permintaan pemungutan suara ulang di 12 kabupaten dengan sistem noken. Dalam posita pemohon diketahui pemohon telah mempermasalahkan 13 kabupaten yang ternyata hanya 6 kabupaten yang mengutamakan sistem noken, yaitu Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pania, terus Kabupaten Yahukimo, terus ada Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara. Karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam pemohon, maka patut dan layak apabila pemohonan dalam perkara akuo dinyatakan tidak dapat diterima, tegas Fajri. Sementara itu, calon anggota DPD Dapil Papua Hasbi Suaib dalam permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 0833 PHPU DPD 17/2019. Dalam pokok pemohonan mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis, terus masif disebut juga dengan TSM dalam penyelenggaraan pemilihan anggota DPD Provinsi Papua 2019 merujuk kepada sebagai yuridis. Dimaksud dengan TSM adalah bersifat struktur, artinya pelanggaran dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintahan maupun aparat penyelenggaraan pemilu secara kolektif dan bukan aksi individual. Sedangkan sistematis artinya penyelenggaraan kecurangan benar-benar direncanakan secara matang. Kemudian bersifat masif artinya dampak pelanggaran kecurangan sangat luas dan bukan sporaditas sehingga signifikan itu mempengaruhi hasil pemilu. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi atau MK melanggar sidang lanjutan perkara. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi atau juga disebut dengan MK menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau juga PHPU
DPR DPRD 2019 Provinsi Papua pada Selasa 30 Juli 2019 pukul 11 WIB. Sidang panel 2 didampingi oleh Wakil Ketua MK Aswanto, didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. Partai Demokrasi selaku pemohon yang terregistrasi dengan nomor perkara 681433 PHPU DPR DPRD 17/2019 menghadirkan Tius Ikwa sebagai saksi saat berlangsung pemilu legislatif 2019 di Papua. Tius menjadi tim sukses dari Berius Kagoya, caleg Demokrat untuk anggota DPRD Kabupaten Romo Tengah. Tius menceritakan proses rekap suara di kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPS, Kepanitiaan Pemilihan Distrik atau DPD. Lila Bromo Tengah berjalan dengan baik dan lancar. Namun demikian, saat proses rekap suara di tingkat kabupaten terjadi perubahan yang mengakibatkan suara Berius berkurang. Telah terjadi penggelembungan suara terdapat caleg Demokrat lainnya. Hengki Deyikwa suaranya bertambah menjadi 1.311 suara, sementara dan suara Berius berkurang menjadi 1.281 suara. Ujar Tius, persoalan yang dialami Berius ditangkap Ketua KPU Kabupaten Member-Romo Tengah. Angle pengurangan suara Berius dan pertambahan suara Hengki karena ada intervensi dari Bupati Member-Romo Tengah, bahwa benar dan intervensi Bupati untuk memindahkan perolehan suara Berius kepada caleg Demokrat lainnya, ungkap Engel. Kemudian Engel menuturkan bahwa dia bersama anggota KPU Member-Romo Tengah Nur Alam pernah dipanggil ke rumah Bupati Member-Romo Tengah. Tujuannya agar mendapatkan Berius Kagoya tidak lolos sebagai anggota DPRD. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI selaku permohonan perkara yang terregistrasi dengan nomor perkara 203/1133 PHPU DPR DPRD 17/2019 menghadirkan Mahyus sebagai saksi distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dijelaskan Mahyus semua berkas formulir C1, DA1 maupun kotak suara disembunyikan oleh Panwas dan Ketua PPD Yapen Selatan. Bahkan terjadi perubahan suara yang merugikan Partai Solidaritas Indonesia, suaranya menjadi 0, ucap Mahyus. Namun Ketua PPD Yapen Selatan Otis membantah keterangan saksi PSI tersebut. Pengakuan saksi itu dianggap mengada-ngada dan tidak benar. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.